Gini Pak, jadi saya ini baru pemula Pak, belum ada 1 tahun. Jadi belum pernah merasakan uh, sensasinya window dressing. Terus tadi Bapak bilang kalau misalkan untuk full power, Bapak nggak ada opsi untuk masuk di sawit ya Pak? Nah, saya masih ada di sawit Pak. Untuk uh, biar nggak rugi waktu, misalkan sawit ini di switch untuk ke sektor-sektor misalkan batu bara yang harganya masih di best buy, masih mosnya masih besar gitu ya. Apa bisa memungkinkan ya Pak? Hmm, Gitu sih Pak mungkin. itu aja pertanyaannya. Ya, Pak, itu aja. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya saya sendiri masih ada rencana masuk ke sawit ya, TAPG, CSRA, masih ada meskipun ya baru rencana. Jadi namanya rencana itu kan bisa dilakukan, bisa juga tidak ya. Tapi untuk saat ini memang kita masih belum masuk lagi. Nah, tapi yang saya perhatikan tuh sebenarnya ini Pak, harga sawit ya. Kemarin itu turun lagi sampai 3.300 ringgit per ton. Sekarang agak naik lagi tapi mentok di harga 4.100 ringgit per ton. Jadi dia jauh di bawah level puncaknya yang mencapai 7.000 ringgit per ton. Sekarang itu dia tinggal sisa 4.000. Jadi penurunannya hampir 50%. Nah, kinerja emiten sawit juga memang sebenarnya masih bagus dan harga 4.000 itu dibandingkan dengan sebelum Covid yang hanya 2.500 juga terhitung masih tinggi sebenarnya. Tapi saya melihat ada dua hal. Yang pertama faktor psikologis. Bapak Ibu perhatikan deh, batu bara sekarang masih tinggi di harga 400 dolar per ton. Ya 300, 400 kurang lebih segitu ya. Artinya kalau misalnya batu bara ini ngikutin harga sawit, maka harga batu bara juga sekarang tuh udah 150 harusnya atau 200 gitu. Udah turun separohnya gitu loh. Itu yang terjadi pada sawit. Dia harga komoditasnya sudah turun sangat signifikan. Jadi orang akan tetap melihat penurunannya tersebut ketimbang kenyataan bahwa harga 4.000 ringgit itu sebenarnya masih tinggi dibanding sebelum pandemi. Ya makanya saya sebut psikologis ya. Dan yang kedua, saya lihat di lapangan ya, harga minyak goreng. Jadi Pak, saya sebagai investor itu memang enggak, actually jarang kita duduk di depan laptop. Saya lebih suka meneliti langsung ke lapangan. Saya lihat ke pasar-pasar, saya lihat ke supermarket dan seterusnya. Itu menyenangkan juga gitu, kerja seperti itu tuh, lihat-lihat gitu ya. Sejak pemerintah meluncurkan minyak goreng minyak kita, program minyak kita namanya, minyak goreng minyak, harganya 14.000, itu harga minyak goreng yang swasta ikutan turun Pak. Dan harga minyak kita ini kemarin turun lagi, dari 14.000 itu menjadi 13.000 rupiah per liter. Udah hampir sama seperti sebelum harga minyak goreng naik. Sebelum Covid itu harga minyak goreng kan memang 11.000, 12.000 ya. Sekarang 13.000. Dan orang udah nggak ribut-ribut lagi harga minyak goreng mahal kan? Udah nggak ribut-ribut lagi kan? Jadi memang harga minyak goreng ini cepat sekali turunnya sekarang. Dan ternyata saya sendiri nih, ini kan saya warga negara yang baik nih ceritanya ya. Ketika saya ke supermarket nemenin istri belanja, kita nggak ngambil yang minyak kita yang harganya 14.000 itu. Saya ambilnya Bimoli, ambilnya Sania, Filma yang memang harganya lebih mahal. Kan khawatirnya yang 14.000 itu kenapa murah kan karena disubsidi kan. Ya kita kan mampu ya, kita jadi nggak beli yang disubsidi gitu. Kita belinya yang harganya seliter itu masih 18.000, 20.000 seperti itu. Tapi saya lihat pengunjung supermarket yang lain tidak melakukan hal yang sama. Mereka ngambil minyak goreng yang murah tersebut. Jadi minyak goreng yang mahalnya nggak laku. Minyak goreng yang murah itu diserbu sama mereka, dibeli semua. Dan coba tebak, tidak kehabisan stok. Supermarketnya besoknya masih ada lagi itu minyak goreng murah itu. Saya pikir kan kalau misalnya orang berebut habis kan. Sama kayak misalnya kita ngisi bensin, orang semuanya ngisi Pertalite, kadang-kadang habis. Jadi kita harus dipaksa ngisi Pertamax jadinya karena tidak ada Pertalite. Tapi ini enggak, harganya murah, orang pada beli tapi suplainya ada.
Ya kalau kayak gitu gimana yang swasta nggak ikutan turun jadinya? Jadi memang Pak, menurut saya ya, prospek untuk sawit udah berubah sekarang. Udah nggak secerah sebelumnya. Kalau batu bara sekarang saya masih oke lah. Tapi kalau untuk sawit, intervensi pemerintah ini sangat kuat dan bagus sih tentu saja ya sebenarnya. Tentu saja bagus. Harga gorengan segala macam sekarang lebih stabil, nggak lagi naik seperti kemarin. Dan ya bagus dong kalau misalnya harga minyak goreng ini terjangkau ya kan. Itu bagus untuk kita gitu ya. Tapi dampaknya ke emiten sawit ya jadi kurang bagus gitu. Jadi saya sendiri mungkin baru akan lihat dulu lah perkembangannya. Kuartal 3 nanti bagaimana? Apakah kinerjanya masih sama bagusnya atau tidak? Baru kita ambil keputusan. Tapi untuk saat ini seperti tadi yang saya sampaikan, Pak Wildan, saya tidak ada rencana, belum ada rencana untuk masuk lagi ke sawit. Dan kalau Pak Wildan ada pegang dan ingin pindah ke batu bara misalnya, ya itu juga boleh sih. Itu juga boleh, tapi ya jangan sekaligus lah. Misalnya Pak Wildan pegang TAPG 10 lot, ya jual 5 lot dulu baru masuk ke batu bara. Jadi jangan semuanya, karena kita balik lagi nggak tahu ya, kalau memang kinerjanya emitennya bagus nanti di kuartal 3, maka TAPG tetap kok masih ada peluang untuk naik gitu. Jadi kita lihat lagi nanti perkembangannya. Cukup, Pak Wildan.